Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya difahami begini. Manusia itu berasal dari satu, Adam, kemudian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Saling berbuat baik. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu beragam, berbeda, tapi satu juga. Itu apa? Dari Adam itu, dan Tuhan satu. Tuhan yang satu. Oke, halo orang-orang yang percaya, balik lagi di Ngobrol Bareng Pakar bersama saya Nur Hayudi. Dan ini adalah episode ke-15 Ngobrol Bareng Pakar. Dan saat ini saya berada di sebuah kediaman yang sangat nyaman sekali kalau saya rasakan. Dari salah satu tokoh, seorang tokoh yang sangat memiliki karisma dan juga memiliki pengaruh di wilayah Provinsi Banten. Siapa lagi kalau kita perhatikan ya, kalau kita cari, kita searching jejak track recordnya dalam dunia politik, bisnis, dan juga memunculkan terobosan-terobosan ataupun membangun kawasan-kawasan. Ia adalah Kiai Haji ya. Nggak apa-apa ya, Kiai Haji, maaf. Dia adalah Kiai Haji Embai Mulya Sarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mang. Saya manggilnya Mamang aja ya. Lebih akrab. Lebih akrab. Sebenarnya tadi di luar daripada kamera tadi kita banyak diskusi, banyak bincang-bincang. Jadi orang-orang percaya beliau ternyata jauh dari sebuah gambaran yang bisa kita lihat di media sosial ataupun di media manapun ya. Ternyata beliau sangat hangat sekali, begitu sangat ngemong sekali. Bahkan tadi diceritakan beliau dari kecil dididik dengan kesederhanaannya dan kemandiriannya. Menjalani bisnisnya waktu itu dimulai dari mana nih, Mang? Ya, saya kan pernah tinggal di pecinannya Kota Serang sejak SD kelas 1 sampai lulus SMA. Dan saya melihat teman-teman saya itu kok mereka pada mandiri, pulang sekolah tuh dagang. Kenapa saya enggak gitu? Nah, itulah yang membuat naluri bisnis saya tumbuh. Nah, ayah saya dulu tuh tentara, ibu saya guru ngaji. Malah justru di pecinan itu ibu saya ngajar ngaji anak-anak, bahkan banyak yang mualaf. Tuh, nah saya diajar berani, diajar tegas itu dari ayah yang tentara. Tapi diajar jujur, diajar lembut, itu dari ibu. Oh gitu? Iya, dengan saya akrab. Ada yang masuk Islam, kemudian jadi salah satu direktur di Krakatau Steel. Namanya, nama Indonesianya itu Halim, lupa saya nama, pokoknya dipanggilnya Halim. Halim. Itu Halim juga, tapi dia kemudian masuk Islam di SMA. Tapi kan Mang, merawat kebinekaan di kondisi sekarang itu berbeda dengan lingkungan Mamang di keluarga ataupun di kampung ya. Kalau kita lihat tantangan merawat kebinekaan saat ini itu penuh sekali rintangan kan? Betul. Karena kita lihat sensitivitasnya tinggi banget ya kalau sekarang nih. Betul. Antar satu golongan dengan golongan Nah, yang karena lain. memang ada mata pelajaran yang dihapus. Begitu. Itu kan dulu ada pelajaran yang bicara tentang bagaimana sejarah bangsa ini dari awal, kemudian sampai merdeka, sampai ini. Sekarang kan itu nggak ada. Nah, jadi saya kira kita juga harus tetap ingat karena Al-Quran sendiri mengajarkan di surat Al-Hasr itu. Ya, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Jadi kuasai masa lalu untuk masa depan. Itulah sejarah kan. Nah, memang saya dulu aktif di KAPI misalnya kan, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia di SMP itu. Tapi tetap saya dengan teman-teman yang non-muslim saya tetap akrab. Gitu. Nah, itu alhamdulillah sampai hari ini pun masih tetap saya jaga. Masih tetap saya jaga. Nah, kemudian saya terus banyak belajar. Belajar agama lah, bukan dalam artian masalah ibadah ritual. Tapi Islam mayoritas isi Al-Quran itu bagaimana kita berperilaku sosial.
Coba perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, cuma berapa ayat sih? Dibandingkan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan dengan alam lingkungan. Ya, menjaga lingkungan. Lihat kalau datang sini kan kayak di hutan rumah saya. Ya. Kenapa? Karena memang kita diperintah. Ini sumber oksigen kan. Matahari dengan si jago daun itu menghasilkan apa? Oksigen. Terus air yang ada di sini sepanjang tahun saya tidak pernah kesulitan air kalau tidak pompanya rusak. Karena dari atap dan dari air tempat wudhu itu masuk ke sumur resapan. Itu sudah lama. Berputar lagi. Ya, karena kan gini, Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita bahwa 2/3 air itu di laut, 1/3 di darat. Itu ajaran Al-Quran itu. Makanya kita diperintahkan untuk memasukkan kembali air ke bumi. Kalau enggak, akan terjadi intrusi air laut kan? Ya. Ya. Nah itu yang saya lakukan. Toh yang menikmati bukan hanya saya kan, tetangga semua menikmati. Karena air wudhu itu bersih. Ya, kemudian air dari atas juga bersih. Di sini ada ini sebelum rame-rame soal apa namanya? Biopori. Saya sudah melaksanakan itu. Kan itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Ya, Islam memerintahkan begitu. Nah, jadi memang saya terus belajar bagaimana berinteraksi. Kan 2 hal yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Salah satu ditinggalkan hina, kata Allah. Hanya mengurusi hubungan dengan Allah saja, ibadah ritual saja. Tapi mulutnya jelek, misalnya. Kan batal itu pahalanya. Iya. Menggibah orang, batal. Nah ini yang kurang difahami. Itulah makanya saya selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Walaupun dia sudah pensiun misalnya. Ya Pak Wiranto ketika beliau dihujat rame-rame. Kasus tahun 98. Yep. Ya, saya datang ke kantornya. Di Jalan Teluk Betung itu. Beliau memeluk saya. Pak Mbai ternyata teman baik Pak Mbai itu. Pak, saya bilang, saya bukan berkenal dengan Pangab, bukan berteman dengan Pangab. Saya berteman dengan Wiranto, saya bilang. Ya, jadi orang yang sudah pensiun apapun tetap saya hormati gitu. Gak ada, dia kan bekas gitu kan. Saya enggak. Gitu. Gak ada istilah bekas ya? Gak ada, teman ya teman, saya bilang. Saudara ya saudara gitu. Bahkan manusia ini semua bersaudara, seketurunan dari Adam kan. Memang ada manusia keturunan teori Darwin. Kan nggak ada. Jauh banget. Mr. Darwinnya juga jangan-jangan nggak mau gitu dia nggak mau gitu, teorinya. Gitu. Dia sendiri kaget. Nah, gitu. Itulah yang membuat saya bisa diterima di mana-mana. Kemanapun saya pergi, ke luar negeri, saya tidak pernah merasa jadi orang asing. Artinya kalau saya boleh ambil bahwasannya dalam merawat keharmonisan, hal yang menjadi basic adalah ya, ajaran Islam. Bahwa manusia di muka bumi semua saudara. Di surat An-Nisa ayat 1 saja. Ya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Yang telah menciptakan diri kalian dari seorang diri, yaitu Adam alaihissalam, tanpa proses ayah dan ibu. Kemudian diberi pasangannya, dikembangbiakan menjadi berketurunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Makanya itu wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Sambungkan silaturahim dengan semua keturunan itu. Saudara seketurunan. Itu membuat saya dengan siapapun saya nyambung. Nah, kalau ada orang memusuhi saya bilang, jangankan saya, nabi aja ada musuhnya kok. Likulli nabiyyin adu. Iya. Setiap nabi ada musuhnya. Apalagi saya bilang, saya ini apa sih? Dan manusia itu terdiri dari 3 golongan. Seperti Allah firmankan di surat Al-Baqarah aja kita. Pertama orang yang mutakin. Ini orang yang muflihun. Kedua orang kafir. Hanya 2 ayat. Tapi ketika ayat munafik 12 ayat. Jadi manusia itu sekalipun saya pimpinan organisasi. Di antara itu mereka juga ada yang suka sama saya. Ada yang benci sama saya. Ada yang tidak jelas gitu. Yang tidak jelas itu di depan saya baik-baik, di belakang caci maki.
Jadi itu realita gitu. Tapi kita cari kesamaannya aja, Bah ya. Nah, gitu. Ya. Itu makanya ketika saya diajak dialog oleh tokoh-tokoh pendeta, 40 tokoh, saya sampaikan mari kita bicara persamaan di antara kita. Jangan bicara perbedaan. Nyambung. Nyambung tuh. Nyambung. Mereka juga, oh iya ya kita saudara ya Pak. Iya Itu saudara. di forum setua. apa, Mang? Forumnya ya karena mereka yang ngundang. Mereka ngundang. Mereka ngundang saya untuk melakukan diskusi lah gitu. Baik, saya bilang, saya hadir. Nah, saya mikir, ngomong apa saya? Nah, itulah hebatnya Al-Quran kan. Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan kepada mereka, mari bicara persamaan di antara kita. Nyambung. Nyambung. Jadi kalau bicara dengan saudara-saudara yang beda iman, jangan bicara keyakinan. Berangkatnya aja beda. Iya. Ya, jadi bicaranya apa? Tentang kebersihan, tentang keamanan, tentang kesehatan, tentang ya kayak gitu aja. Berarti sistem sosial. Iya. Sistem sosial yang harus diperbaiki. Nah, Artinya merawat kebinekaan saat ini bisa juga dalam arti bagaimana merawat sistem sosial betul. kita. Kan Islam itu agama yang sempurna, agama yang modern. Dengan yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang seiman beda mazhab, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami untuk kami, amal kalian untuk kalian. Yang paling benar siapa? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kita yang paling benar. Oke. Tapi pada kenyataannya di saat ini pun klaim-klaim Islam yang terbaik ada dalam golongan A, ada dalam golongan B. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya Allah yang tahu. Siapa yang paling benar itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak boleh mengklaim bahwa kita lah yang paling benar. Itu yang kemudian jadi membuat konflik. Menjelekkan orang yang tidak sepaham misalnya. Nah, Bah, radikalisasi atau deradikalisasi? Oh, kalau saya hanya menyampaikan bahwa Islam itu agama yang moderat. Oke. Ya, di dalam Al-Quran Allah dengan tegas menyatakan itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Kalian itu umat pertengahan, umat yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ada ekstrim. Gitu. Tidak ada Dan ekstrem Islam kanan kiri. itu rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan lil muslimin. Iya. Itu makanya saya bisa menerima organisasi apapun, saya kalau datang ke rumah saya terima dengan baik. Bahkan pendeta-pendeta, Pak, kami boleh nggak merangkul Bapak, memeluk Bapak? Silakan, asal jangan yang ibu-ibunya, saya bilang. Kalau yang bapak-bapaknya silakan, kita saudara saja. Ya, ya. Kalau ibu-ibunya nanti jadi fitnah. Gitu kan? Ya. Jadi Islam itu agama yang lengkap, sempurna, dan modern. Gitu. Jadi tidak diradikalisasi ataupun radikalisasi tapi modern. Ya, menyampaikan Islam yang wasatan itu, Islam pertengahan itu. Nah, implementasi Islam yang wasaton atau Islam yang kafah itu apa caranya? Bagaimana caranya? Nah, kita mungkin lebih banyak dakwah dengan ceramah, tapi kurang dakwah bilhal. Ya. Bilhal itu dengan perbuatan, dengan perkataan. Coba, ketika kita mengajak kepada mereka yang tidak seiman, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Bukan marah-marah. Bukan caci maki. Dengan hikmah. Nah, hikmah itu diterjemahkan oleh ayat yang lain. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, dia akan mempunyai kebajikan yang banyak. Jadi dengan kebajikan, bukan dengan marah-marah. Nah, kemudian ya di samping itu ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan contoh-contoh. Wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka berdialog, berdiskusi dengan cara terbaik. Nah, Islam itu Nabi sendiri menyatakan kan selalu ngajak berpikir, tidak pernah memvonis, apalagi menyudut-nyudutkan orang. Nggak ada Nabi itu. Misalnya orang salah itu dia salah-salahnya juga marah dia. Iya. Nah, itulah Islam itu kan ngasuh semuanya, karena kita ini bukan untuk umat Islam, tapi untuk semua. Tampilkan itu Islam yang menarik, Islam yang mempesona, saya bilang. Jadi bukan Islam yang marah-marah, bukan Islam yang caci maki.
Tapi sesuai dengan sunnah Rasul dong. Ya itu Rasul melakukan itu. Berapa persen nih kita mencontoh Rasul? Nah, kita semampu kita lah. Semampu kita. Semampu kita. Iya. Gitu. Nah itulah ajaran-ajaran Islam yang selama ini sepertinya kurang ditampilkan. Gitu. Karena mungkin pengajian kita hanya membahas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan hubungan antar manusia. Atau dengan alam. Kita diperintah menjaga lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan kerusakan ya di atas bumi setelah Allah menatanya dengan harmonis. Bagaimana indahnya alam parahyangan. Karena Allah yang menata, emang manusia yang menata itu. Misalnya yang di Papua itu Raja Ampat. Ketika kita melihat keindahan sebenarnya kita harus ya Allah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Bukan hanya bengang-bengong pelanga-pelongo doang gitu. Dan sebenarnya bukan hanya itu aja kan? Banyak. Harus juga bisa mampu mengelolanya. Nah, kita harus diperintahkan menjaga. Oke. Menjaga kenapa? Karena alam ini kita tidak bisa terpisah dengan alam. Ya. Alam ini kan misalnya hutan, disebut paru-paru dunia kan. Siapa yang membuat hutan? Kita kan ngerusak. Allah yang membuat hutan itu. Fungsi hutan apa? Berfotosintesa dengan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen. Terus hutan juga yang mengatur air. Ya. Diturunkan oleh Allah hujan di gunung. Gunung itu seperti tangki air raksasa. Ditangkap oleh daun-daun, diserap, disimpan di akar-akar, dikeluarkan jadi mata air, keluar jadi sungai, bermuara ke laut lagi. Di laut diuapkan lagi menjadi, coba terus siapa yang mau mutar ini? Apa manusia bisa bikin air? Ini basic sebenarnya. Iya. Basic. Iya. Yang Mamang sampaikan ini basic banget sebenarnya. Itu yang kurang difahami. Makanya saya meminta. Ayat alam. Gitu. Ini yang harusnya terus disebarkan. Ya saya dulu, mohon maaf lah ya, juga dulu ya karena pemahaman saya masih sempit, ya kayak gitu. Oke. Tapi setelah saya terus belajar gitu. Bahkan saya membaca sirah-sirah Rasulullah itu dari beberapa penulis. Misalnya ada Husain Haikal, Khalil Munawar, terus ada tulisan yang disusun oleh seorang mufasir. Itu memperkaya. Oh iya ya, ternyata Rasul mah nggak gitu-gitu amat lah gitu, orang marah-marahin orang. Tapi kalau kita bacanya dari mereka kaum orientalis barat itu kan jelek semua Muhammad. Ya. Kalau tadi Islamofobi saya bilang jangankan kita, Nabi aja ada yang dijelekin. Iya. Dalam sejarah orientalis yang dibuat oleh kaum orientalis itu semuanya Muhammad itu buruk semua. Ya itu kan jelas karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Oke. Walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi itu bukti kebenaran Al-Qur'an. Iya, kalau mereka baik-baik, duduk manis, Quran salah dong. Malah contoh yang konkret adalah bagaimana Snooker Grow-nya kan, dia seorang orientalis kan. Itu tuh antagonisnya. Nah itu, dia pura-pura masuk Islam, mukim di Mekah 5 tahun, bergaul dengan orang Banten dan orang Aceh. Dia melakukan pembusukan dari dalam. Dan itu dari zaman Rasulullah pun sudah ada. Ada tokoh munafik yang ketika wafat Nabi ditegur oleh Allah. Ada mungkin ada informasi Bang bahwasannya beliau itu yang merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Yang akhirnya kita membaca Allah suatu hal yang kerdil gitu loh. Yeah. Atau Allah menjadi sesuatu yang hanya ada di langit, tidak di bumi, tidak melekat dalam hal sosial kan? Yeah. Karena menambahkan sisipan huruf H pada kata Tuhan. Geografer gitu tuh. Ya. Yang saya dapatkan. Kita diperintahkan oleh Allah itu menjadi khalifah di muka bumi. Apa itu? Wakil Allah di muka bumi. Untuk memperlihatkan bagaimana sikap Allah kepada manusia. Potret. Nah,
Jadi kalau orang suka marah-marah ngamuk, Nabi itu melarang. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang mempercepat masuk surga." Nabi menjawab, "La tagdob, jangan marah." Kedua kali nanya lagi, "La tagdob, jangan marah." Yang ketiga, "La tagdob, ya, walakal jannah, jangan marah dan engkau mendapatkan surga." Ya, modern Islam itu jauh melampaui zamannya. Oke, Mang, terakhir. Biasa kalau terakhir harus ada bingkisan gitu. Kesan ataupun pesan saja, pesan apa yang ingin Mamang sampaikan kepada kita generasi muda selaku Mamang sebagai seorang soko gurunya Banten ya gitu. Karena kan kalau dalam profilingnya pendiri Cilegon, pendiri Banten, pendiri-pendiri semua. Apa, Mang, dalam mengarungi kehidupan di era sekarang yang penuh dengan gejolak-gejolak yang ya. Dan memang itu merupakan ujian. Oke. Kita tuh diuji dengan dua hal. Dengan perintah dan larangan. Ya. Kemudian kita diuji juga dengan dua hal, yaitu subhat dan syahwat. Oke, Mang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini episode ngobrol bareng pakar yang saya melihat banyak sekali inspirasi untuk bisa hidup harmonis dan penuh dengan nilai-nilai sosial. Mungkin ada closing statement, Mang? Ya baik, saya kira gini ya, saya harap semua masyarakat bangsa Indonesia ini kita bersama-sama menjaga kebinekaan, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat kebinekaan itu sama dengan mensyukuri nikmat. Karena bangsa ini kan terlahir dari asalnya itu 200 kerajaan lebih, terpencar-pencar di 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, ribuan suku, beda agama, beda budaya, beda etnik. Kita sekarang bisa bersatu di bawah nama Indonesia. Nah, nama Indonesia itu lahir sebelum Indonesia merdeka jauh. 1913 itu sudah muncul Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI. Kalau kita kuliah di luar negeri sekarang, ya. Jadi saya harap kita semua jangan berbicara perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya difahami begini. Manusia itu berasal dari satu, Adam, kemudian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Saling berbuat baik. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu beragam, berbeda, tapi satu juga. Itu apa? Dari Adam itu, dan Tuhan satu. Tuhan yang satu. Itu hadis Nabi itu. Iya. Itu makanya kalau saya diajak membuat hal-hal yang mempermasalahkan perbedaan, saya nggak pernah mau. Tapi mari kita bersama berbicara persamaan di antara kita. Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Makanya negara ini disebutnya apa? Negara yang darul misak. Darul misak. Gitu. Artinya negara kesepakatan. Tanpa itu nggak ada. Sebab kalau kita bicara waktu itu memaksakan satu agama, Timur lepas. Baik. Oke, orang-orang yang percaya itu sudah banyak sekali rangkaian ataupun closing statement juga dari Mamang. Intinya adalah untuk terciptanya suatu keharmonisan dalam suatu wilayah perlu ada kesepakatan, dan tentu saja kesepakatan itu dibangun harus berdasarkan satu prinsip yang mana hanya ikut atau menaati satu hukum atau cara hidup yang Allah atau Tuhan sudah tetapkan. Begitu ya, Mang ya? Oke, terima kasih Mang atas bincang-bincangnya. Saya bersyukur sekali. Oke, terima kasih untuk orang-orang percaya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.